li'illa kalimatillah, dengan senantiasa kita meninggikan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan senantiasa Allah menambahkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Allah memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita semua tentang hakikat daripada ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami hakikat kita berada di dunia sehingga kita bisa selamat kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kepahaman-kepahaman yang kita pahami dengan benar, ini dapat menjadikan kita terarah dalam menapaki perjalanan kita, lebih terarah dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bekal yang cukup, dengan bekal yang terbaik kita siapkan, kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh kegembiraan, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam semoga tercurahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Rasulullah yang telah banyak memberikan contoh kepada kita semua tentang bagaimana kita menjalani kehidupan, tentang bagaimana kita mempersiapkan hari esok, tentang bagaimana kita memposisikan diri kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Bagaimana kita bisa menseimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana saat-saat beliau berada dalam tampuk kelapangan maupun beliau dalam kondisi serba kekurangan. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika beliau menjadi seorang kepala keluarga dan bagaimana Rasulullah menjadi kepala pemerintahan. Semuanya Rasulullah contohkan dengan sangat baik, bahkan dengan contoh yang sangat indah, sehingga tidak ada layak contoh yang lain lagi yang layak kita contoh kecuali apa yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sangat beruntung Rasulullah sebagai seorang nabi kita yang telah banyak mengajarkan dan mencontohkan kepada kita semua. Bahkan kita termasuk umatnya yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa aku merindukan ikhwan-ikhwanku. Aku merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar yang berada di antara para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudaramu? Gitu kan. Bukan, gitu kan, kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Nah, kemudian kata Abu Bakar, lantas siapakah ikhwan itu? Gitu kan? Siapakah saudara-saudara yang kau maksud itu? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah berjumpa denganku, dan tidak pernah membersamaiku, tetapi mereka sangat mentaati apa yang aku ajarkan. Mereka sangat mencintaiku, walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka sangat mencintaiku. Walaupun mereka tidak pernah bersama denganku, tetapi mereka mengikuti apa yang telah aku contohkan. Walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka sangat rindu ingin berjumpa denganku. Mereka itu adalah ikhwanku, mereka itu adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Dan saudaraku yang mereka mencintaiku karena Allah, insya Allah mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi alhamdulillah, gitu kan.
Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah berikan kepahaman kita semua. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Allah memberikan ikatan hati kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ini dapat kita jaga, kita dapat istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Karena tantangan, ujian, godaan dalam kita menapaki kehidupan ini itu tidak akan pernah berhenti, gitu kan. Sebagaimana ujian-ujian yang menerpa orang-orang terdahulu. Gitu. Kemarin kita sampaikan bagaimana kita berdoa di antara sholat-sholat kita agar Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya siapa? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat dalam pandangan para salafus soleh itu adalah bukan nikmat menurut kita, gitu kan? Bukan nikmat menurut kebanyakan orang. Nikmat yang dimaksud itu nikmatnya siapa? Yaitu nikmat jalannya para nabi, nikmat jalannya para solihin, nikmat jalannya para syuhada, dan nikmat jalannya orang-orang yang istiqomah di dalam jalan dakwah. Karena mereka ketika mendapatkan kenikmatan itu bukan kenikmatan duniawi, kan? Tetapi kenikmatan hakiki, yang mana kenikmatan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, gitu kan? Bukan menurut kebanyakan orang nikmat itu berbanding lurus dengan rezeki, gitu kan? Dalam pandangan umum orang ya dapat nikmat itu kalau pada saat dapat rezeki, gitu kan? Kalau pas tidak dapat rezeki, tidak dapat nikmat, gitu kan? Padahal nikmat ketika kita bisa melaksanakan ibadah itu sesungguhnya nikmat yang sangat besar. Nikmat ketika kita bisa hati kita senantiasa zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah, itu pun merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Nikmat ketika kita bisa khusyuk dalam beribadah, itu pun merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi nikmat di sini adalah nikmat yang hakikatnya itu berhubungan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa merasakan maksimal penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikatnya seberuntung-beruntungnya orang. Maka kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka untuk menjaga nikmat kita pada Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampaikan agar senantiasa menjaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita senantiasa kita jaga untuk senantiasa berhusnuzon, sehingga dengan kita menjaga prasangka baik itu insya Allah akan senantiasa melahirkan kenikmatan-kenikmatan, gitu kan? Tetapi ketika kita membiarkan hati kita dengan bersuuzon, maka itulah yang akan menjadikan hati kita itu apa istilahnya itu melampaui batas. Hati kita menjadi lelah, hati kita menjadi capek, sehingga munculnya gelisah, kecewa, dan segala macam. Maka untuk menjaga senantiasa agar hati kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga prasangka baik. Prasangka baik itu kemarin kita sampaikan ada 3 atau 4 kemarin? 4. Nah, yang pertama itu husnuzon dalam ketaatan. Nah, kemudian husnuzon dalam nikmatnya Allah. Dalam nikmatnya Allah atas nikmat yang diberikan. Kemudian husnuzon dalam menghadapi ujian,
dan husnuzon dalam melihat ciptaan Allah. Maka tidak ada alasan lagi kita untuk tidak berprasangka baik, gitu kan. Maka ketika kita melihat makhluknya Allah, maka kita harus senantiasa mengembalikan kepada Allah, semuanya bermanfaat, semuanya ada manfaatnya untuk keberlangsungan ekosistem, gitu, untuk keberlangsungan kehidupan makhluk itu sendiri. Ketika kita mendapatkan ujian, maka kita pun harus berhusnuzon. Walaupun ujian itu sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, walaupun ujian itu sesuatu yang melukai perasaan kita barangkali, walaupun ujian itu berhubungan dengan hati kita. Biasanya orang akan bisa bertahan ketika diuji dengan kesempitan, diuji dengan kekurangan. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa sabar ketika diuji dengan perasaan, gitu kan. Ketika kira-kira kecewa dikit, mutung, gitu kan. Ketika kira-kira pendapatnya tidak ditampung, mutung, gitu kan. Ada juga orang-orang seperti itu, gitu kan. Artinya itu semua ujian-ujian yang hakikatnya melatih kita semua untuk sabar. Ketika kita diberikan nikmat, maka kita hakikatnya itu kita dilatih untuk bersyukur. Tapi ketika kita diberikan ujian-ujian, itu adalah melatih kita untuk bersabar. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, baik ketika sendiri, ketika di rumah, ketika berkumpul dalam majelis, ketika berbaur di masyarakat, ketika kita berusaha, ketika kita bertamu, bertandang, ataupun menghadiri undangan, semuanya akan kita bertemu dengan ujian-ujian. Dan terutama itu adalah ujian perasaan, gitu kan. Kadang-kadang kita lah jauh-jauh ngadiri undangan, tahu-tahu tuan rumahnya tidak nyambut kita. Nah, itu ujian juga, gitu loh. Wah, wis adoh-adoh teko, ya kan. Orang disambut, apalagi tidak dikasih makan mungkin kan. Sambutannya kurang memuaskan, gitu kan. Nah, semuanya itu adalah ujian-ujian, gitu kan. Termasuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah agar senantiasa melatih kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita utuh dalam mendapatkan kebahagiaan ini, agar kita bisa sempurna mendapatkan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama itu adalah kita menikmati amal, gitu kan. Yang kedua itu adalah berharap hasil hanya kepada Allah. Nah, gitu kan. Dua hal inilah ketika kita bisa menjalani dengan baik, insya Allah kita akan bisa menjaga dan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini dengan sempurna, bahkan hingga akhirat kelak, gitu kan. Bagaimana kita bisa menikmati amal? Tentunya adalah dengan memperbanyak amal soleh, gitu kan. Dengan kita senantiasa memperbanyak amal, itu secara tidak langsung akan menjadikan mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Dan mengingat Allah itu dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan senantiasa kita menjalankan amal-amal soleh, itu akan senantiasa mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, tidak cukup dengan sholat 5 waktu, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, gitu kan. Tidak cukup dengan sholat-sholat sunnah, kita tambah dengan memperbanyak menuntut ilmu, gitu kan. Tidak cukup dengan menuntut ilmu, kita perbanyak dengan berbuat baik kepada setiap orang, gitu kan, terutama terhadap keluarga kita. Tidak cukup dengan berbuat baik,
kita tambah dengan memperbanyak sedekah gitu kan. Tidak cukup dengan memperbanyak sedekah, kita berjuang, berdakwah di jalan Allah. Ketika setiap waktu kita gunakan untuk beramal soleh, maka itulah hakikat dari kenikmatan itu. Itulah hakikat dari kebahagiaan itu. Itulah. Coba kita pernah sekedar mengingat, barangkali ada waktu-waktu yang sudah kita lewati, seharian kita gunakan untuk aktivitas kebaikan, gitu kan. Barangkali dari pagi, gitu kan. Ya contoh kecilnya aja lah. Mungkin kayak Mas Pur kan biasa ngantar orang ibu-ibu pengajian, gitu kan. Ngantar orang-orang, kadang-kadang bukan hanya pengajian, bahkan mungkin ngantar orang sakit. Nah, ketika kita melakukan itu dengan ikhlas, melakukan itu dengan ingin berbuat baik, hakikatnya itu adalah karena Allah, maka tidak ada beban di dalam hati kita, tidak ada beban di dalam diri kita. Allah secara tidak langsung akan menumbuhkan ketenangan. Allah secara tidak langsung akan menumbuhkan kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Kok tiba-tiba seneng wae gitu loh, hati gitu kan. Tetapi ketika kita gunakan waktu-waktu kita itu untuk sesuatu yang sia-sia, bahkan menurut sebanyak orang itu mencari hiburan gitu kan. Karena kehiburan orang saat ini kan paling-paling pelesiran gitu kan. Paling-paling jalan-jalan. Ya pada saat itu dia senang, baliknya mumet gitu loh. Baliknya ya gelisah gitu loh. Bahagianya itu hanya sementara gitu loh. Ketika kita mencari kebahagiaan hanya menuntut sekedar hiburan, sekedar refreshing, tetapi ketika refreshingnya itu kita niatkan memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah gitu kan. Apa istilahnya itu? Ruh apa? Biasanya apa kita jalan-jalan itu? Rihlah gitu kan. Rihlah gitu kan. Kita niatkan untuk rihlah, jalan-jalannya itu bukan sekedar jalan-jalan biasa, tetapi jalan-jalan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ketenangan juga, kebahagiaan juga di dalam hati kita. Maka semuanya itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Walaupun sama-sama jalan-jalan, walaupun sama-sama liburan, tetapi ketika niatnya itu berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Maka kita harus senantiasa dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan ini, kita memperbanyak amal soleh kita, gitu kan. Kita berharap kepada Allah agar senantiasa diberikan apa istilahnya itu, kecukupan, gitu kan. Kecukupan dalam hal apapun. Kita berharap kepada Allah agar senantiasa memberikan petunjuk jalan keluar bagi setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian dalam hal kita menjalankan amal soleh, gitu kan, memperbanyak amal, tentunya kita harus untuk menikmati amal, gitu kan, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Tadi kan untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus memperbanyak amal. Nah, memperbanyak amal itu apa ya? Amal soleh yang pertama. Kemudian yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Dalam hal kita menjalankan amal-amal ibadah, gitu kan, amal-amal soleh itu, memperbanyak amal soleh yang pertama, yang kedua berharap hanya kepada Allah. Dalam hal kita memperbanyak amal-amal soleh kepada Allah, itu yang kedua kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah
hendaklah kamu berharap. Maka ketika kita melakukan melakukan hal apapun, melakukan ibadah-ibadah apapun, itu hendaknya semata-mata hanya berharap kebaikan, hanya berharap pahala, hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap kepada selain Allah. Karena saat ini lagi semarak orang melakukan amal ibadah itu karena fadilah-fadilahnya, gitu kan. Sehingga dia berharap itu terhadap fadilahnya, bukan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita singgung-singgung, bahkan kita sampaikan gitu kan. Orang berlomba-lomba untuk sholat duha, ternyata niatnya supaya rezekinya lancar, gitu kan. Bukan untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, gitu kan. Orang berlomba-lomba untuk memberikan santunan kepada orang lain, memberikan sedekah, memberikan bantuan, itu ya harapannya supaya diganti 10 kali lipat, gitu. Berganti dibalas berlipat-lipat. Jadi niatnya itu seringkali sudah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah itu juga boleh, gitu kan. Dan Allah akan sesuai dengan janjinya, Allah akan mengganti itu. Tetapi alangkah sayangnya ketika kita niatnya itu berharap hanya untuk Allah, maka kita akan mendapatkan 2 balasan, gitu kan. Pertama adalah mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, yang kedua kita akan mendapatkan nikmatnya Allah, gitu kan. Balasan yang sebagaimana yang Allah janjikan. Bagi orang yang sholat duha, ya Allah akan lapangkan rezekinya. Itu otomatis Allah akan berikan. Tetapi jangan niatnya itu karena rezekinya lancar, gitu loh. Nanti pas rezekinya seret, laju meroto, gitu kan. Aku perasaan sholat duha, gitu kan. Oh pokok rezekinya sih macet aja, gitu kan. Itu nanti jadi salah. Jadi salah persepsi, gitu kan. Boleh juga niat seperti itu, tapi sayang sekali ketika tidak karena Allah. Maka untuk mendapatkan nikmatnya beribadah, nikmatnya amal, maka hendaklah kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar kita bisa menikmati ibadah, menikmati amal ibadah, agar kita mendapatkan kebahagiaan, selanjutnya adalah kita menjaga keikhlasan. Ikhlas karena Allah, gitu kan. Karena memang ikhlas ini sesuatu hal yang mudah diucapkan, tetapi kadangkala menjadi ganjalan di dalam hati kita semua. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, kadangkala ada ganjalan, gitu kan. Ditanya ikhlas, ya ikhlas, gitu kan. Tapi berat ikhlasnya, gitu kan. Ya hendaklah kita ya mungkin di awal itu berat ketika kita melakukan ibadah-ibadah. Tetapi ketika ibadah itu sudah sering dipaksa dilakukan, maka dengan lambat laun keikhlasan itu akan mudah didapatkan. Keikhlasan itu mudah dilakukan. Makanya kita jangan istilahnya itu ya, harus sering-sering memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, agar keikhlasan kita juga itu bisa terasah. Keikhlasan kita itu juga bisa mudah kita lakukan. Tetapi ketika kita jarang melakukan kebaikan-kebaikan, ataupun kecintaan kita terhadap dunia ini masih mendominasi terhadap akhirat, maka tentunya akan sulit sekali kita untuk ikhlas terhadap apa yang kita lakukan. Makanya untuk mendapatkan kebahagiaan, supaya kita beribadah itu bisa lebih maksimal, kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
agar amal ibadah kita itu menjadi amal soleh, agar gimana ya, bukan agar, bagaimana kita bisa menjadikan amal soleh kita itu menjadi amal yang berkualitas mungkin ya, berkualitas gitu kan. Bagaimana kita bisa menjadikan amal soleh kita itu menjadi amal yang berkualitas? Itu hendaklah kita harus mempunyai tujuan dan target yang benar, gitu kan. Tujuannya itu jelas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan targetnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menjadikan setiap amal ibadah kita itu targetnya adalah karena Allah, tentu tujuannya adalah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan akhir dari kehidupan kita ini adalah tidak ada lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini mungkin kita belum merasakan belum merasakan meyakini kondisi akhirat nanti. Tetapi ketika kita sudah kembali kepada Allah, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka kehidupan dunia ini hanya akan menjadi penyesalan ketika kita tidak menjadikan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang sekolah, ketika masa-masa sekolah dia belum terpikirkan nanti setelah selesai sekolah itu mau jadi apa, itu belum terpikirkan gitu kan. Tetapi ketika dia tidak menjadikan kesempatan pada waktu sekolah itu dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadikan penyesalan. Menjadikan penyesalan ketika dia selesai ataupun sudah tidak bersekolah lagi. Gitu kan. Ngapalah dulu tidak tenanan belajar gitu kan. Ngapa dulu tidak memperbanyak keahlian gitu kan, segala macamnya. Begitupun ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita tidak memperbanyak amal ibadah, amal soleh kita, maka itu hanya akan menjadi penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita merasakan letihnya beribadah, gitu kan. Walaupun mungkin kita suatu saat merasakan letihnya berjalan di jalan dakwah ini, tetapi ketika saat-saat letih itu muncul, coba kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Coba kita ingat bagaimana perjuangan para orang-orang yang pertama datang di negeri kita lah, gitu kan, di Indonesia mungkin gitu kan. Wali Songo mungkin yang kita kenal gitu kan, atau sebelum Wali Songo mungkin sudah ada utusan-utusan mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu ternyata sudah ada delegasi utusan ke negeri kita, ke Indonesia ini gitu kan. Waktu itu masih zaman kerajaan-kerajaan gitu kan. Tapi cikal bakalnya itu sudah dimulai. Dan tentunya mereka merasakan perjuangan yang sangat berat untuk mendakwahkan Islam ini. Mereka pun merasakan letihnya kehidupan ini ketika menjaga keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita mengingat kisah Bilal bin Rabah, gitu kan? Seorang budak hitam yang karena ingin beribadah kepada Allah dihalang-halangi oleh kaum musyrikin atau oleh majikannya. Bilal bin Rabah hanya karena ingin sholat, sampai-sampai dia disiksa
di padang pasir. Dia ditindih dengan batu yang besar di dalam dadanya. Dan tidak ada kata lain yang keluar di dalam lidahnya kecuali Ahad, Ahad. Allah, Allah. Hanya ucapan Allah. Dan kita belum sampai taraf ke situ gitu loh. Ujian kita belum sampai taraf ke situ. Kita masih bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik, dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa ujian gitu kan. Ataupun saat ini mungkin saudara-saudara kita yang berada di negeri Uighur, Cina gitu kan. Ataupun yang berada di Singapura yang memang mereka minoritas, itu mereka kesulitan dalam menjalankan aktivitas ibadah gitu kan. Bahkan di Cina itu kalau ada yang ketahuan sholat itu disiksa gitu kan. Masya Allah, na'udzubillah gitu loh gitu kan. Dan tentunya kita sangat bersyukur ketika kita masih bisa melakukan ibadah ini dengan dengan baik dan tenang. Tetapi kita pun jangan sampai terlena. Kita jangan sampai terlena karena setiap zaman gitu loh, umat Islam pernah mengalami kejayaan dan umat Islam pernah mengalami ketertindasan. Nah, jadi agar kita bisa senantiasa berada dalam situasi yang tenang, kita pun harus senantiasa menjaga agama ini, menjaga dakwah ini, gitu kan. Ya bagaimana menjaganya? Ya kita ikut turut serta dalam mengamalkan ibadah ini. Bukan hanya perkara ibadah mahdoh, bukan hanya perkara ibadah pribadi, tetapi adalah ibadah-ibadah yang sifatnya juga sosial, terutama terlebih-lebih ibadah yang berhubungan dengan keberlangsungan keberlangsungan bagi agama kita. Apa itu keberlangsungan bagi agama kita? Ya tentunya yang kita pahami adalah manhaj dakwah itu sendiri. Makanya setiap manhaj dakwah itu adalah cara kita menjaga keberlangsungan dakwah ini. Dan menurut jamaah kita, menurut pendapat yang memang kita berada di dalam dakwah ini, agar kita bisa menjaga keberlangsungan dakwah ini, agar kita bisa menjaga keberlangsungan agama ini, ya tidak ada lain kecuali kita turut serta dalam pemerintahan. Karena segala sesuatu yang mengatur dan yang melindungi itu adalah pemerintahan, gitu kan. Ketika tidak ada umat Islam yang berada di dalam pemerintahan, ya tentunya kita sedikit khawatir terhadap keberlangsungan agama yang kita yakini ini. Walaupun kita yakin Allah akan menjaga agama ini sampai yaumil akhir, tetapi ada upaya ikhtiar juga yang harus dilakukan oleh sekelompok umat untuk menjaga dakwah ini, gitu kan. Dan ketika kita telusuri dari zaman ke zaman, dari para nabi, para rasul, itu semuanya berhubungan dengan pemerintahan, gitu loh. Mulai dari siapa itu? Ya katakanlah Nabi Musa itu berhubungan dengan siapa? Fir'aun. Fir'aun itu kan ya simbol penguasa, simbol pemerintahan pada saat itu, gitu kan. Kemudian Nabi apa lagi? Ibrahim dengan Raja Namrud, gitu kan. Raja Namrud itu adalah simbol penguasa pada waktu itu. Kemudian yang ganteng itu siapa? Nabi Yusuf, gitu kan. Dengan pergolakan di negerinya, gitu kan. Bahkan sampai dia diangkat menjadi pembendaharaan Mesir pada waktu itu pun berhubungan dengan pemerintahan. Artinya begitupun Nabi Muhammad SAW itu bertentangan dengan suku-suku penguasa pada waktu itu, dan itu adalah simbol kekuasaan pada saat itu. Sedangkan pada saat ini simbol kekuasaan kita adalah pemerintahan yang sah. Presiden itu adalah simbol-simbol kekuasaan. Dan tentunya ketika kita ingin mengikuti sunnah para nabi, ya kita
ikut gitu kan di dalam pemerintahan itu. Artinya bukan ikut, kita harus bisa mewarnai pemerintahan, bahkan kalau bisa kita ikut dalam pengaturan di pemerintahan itu, sehingga ketika kita bisa berada di dalam lingkup kekuasaan itu, kita bisa menjadikan sarana untuk menjaga keberlangsungan agama yang kita yakini. Bahkan bukan hanya menjaga, kita bisa lebih mengembangkan lagi. Bukan hanya bisa mengembangkan, kita bisa mendorong setiap orang agar bisa lebih maksimal beribadah kepada Allah, gitu kan? Nah, ketika pemimpin itu membuat aturan, itu pasti akan diikuti oleh rakyatnya, gitu kan? Misalkan pemimpin itu membuat aturan, setiap laki-laki harus sholat di masjid. Wah, itu mau tidak mau dijalankan. Karena ketika tidak dijalankan, ada sanksinya, gitu kan? Itu akan lebih efektif dilaksanakan ketimbang para kiai menginstruksikan. Ya maaf ini kan, ketika kiai ngomong sebaiknya laki-laki itu sholatnya ke masjid. Nah, itu dengan pemimpin yang membuat peraturan, itu akan lebih kuat dengan pemimpin yang membuat aturan. Makanya kita perlunya untuk masuk ke dalam pemerintahan, itu pun dalam rangka kita untuk menjaga amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita untuk menjadikan tujuan dan target yang benar agar amal ibadah kita itu berkualitas, gitu kan. Agar amal ibadah kita itu berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal ibadah kita itu, amal soleh kita itu berkualitas, maka yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi kita mempunyai tujuan dan target yang benar. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kita beribadah kepada Allah, bagaimana Rasulullah mencontohkan posisi sebagai hamba, sebagai khalifah, membangun hubungan dengan Allah, membangun hubungan dengan manusia. Itu semuanya sudah Rasulullah contohkan kepada kita semua. Dan kita tinggal mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama ketika berhubungan dengan manusia, bagaimana Rasulullah senantiasa untuk menjaga perasaan orang yang berada di depannya, gitu kan? Bagaimana suatu kisah ketika sedang mau melaksanakan sholat, gitu kan, Rasulullah dengan para sahabatnya, itu tiba-tiba ada bau kentut, gitu kan. Suaranya tidak katik tapi baunya ada, gitu kan. Berarti kan ada yang kentut, gitu kan, sahabat itu kan. Nah, tentunya sahabat yang kentut itu malu kalau nak wudu, gitu kan. Rasulullah, ya mereka sudah memahami kalau seandainya batal ya harus wudu, gitu kan. Tetapi dalam rangka Rasulullah itu menjaga perasaan orang yang kentut tadi, Rasulullah wudu. Dengan Rasulullah wudu, akhirnya semuanya ikut wudu. Jadi orang yang kentut tadi kan tidak merasa malu, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh yang Rasulullah berikan contoh kepada kita semua untuk tidak mudah menyinggung, gitu kan, menyinggung saudara-saudara kita, menyinggung perasaan. Walaupun ya Rasulullah tahu yang kentut itu situ, gitu kan. Tapi Rasulullah memberikan contoh, gitu kan, agar orang yang melakukan bukan kesalahan sih ya itu tidak merasa malu, gitu kan, sampai segitunya, gitu kan. Belum dalam hal-hal yang lain itu Rasulullah senantiasa menjaga hati para sahabatnya. Bukan hanya menjaga hati, juga senantiasa menghibur para sahabat ketika para sahabat dalam kesulitan ataupun kesusahan, dan senantiasa mendorong para sahabat untuk senantiasa bisa beramal soleh lebih baik lagi. Dan tentunya kita
harus senantiasa belajar menjaga hati kita tadi dengan berprasangka baik. Dengan prasangka baik, insya Allah kita akan bisa menjadikan setiap amal-amal soleh kita itu menjadi amal yang berkualitas. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan mempunyai tujuan dan target yang benar dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa yakum ajma'in bila fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.